Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Metodologi Studi Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemah dari bahasa Arab dirasa Islamiyah, sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka, studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Maka, ini sangat umum sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologi tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Dengan kata lain, studi Islam adalah usaha dasar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami secara membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dipahami bahwa studi Islam memiliki cakupan makna, pembagian, dan juga bidang garap yang berbeda. Namun demikian, titik tekan utamanya terletak pada ajaran Islam yang sepenuhnya diambil dari Al-Quran dan hadis secara murni tanpa dipengaruhi sejarah, seperti ajaran tentang akidah, ibadah, dan akhlak. Berikutnya tentang objek kajian Islam. Agama sebagai sasaran kajian dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu agama sebagai doktrin, dinamika dan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama, dan sikap masyarakat pemeluk terhadap doktrin. Tidak semua aspek agama, khususnya Islam, dapat menjadi objek studi. Dalam konteks studi Islam, ada beberapa aspek tertentu dari Islam yang dapat menjadi objek studi, yaitu Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya. Objek kajian Islam adalah substansi ajaran-ajaran Islam seperti kalam, fikih, dan tasawuf. Dalam aspek ini, agama lebih bersifat penelitian budaya. Hal ini mengingat bahwa ilmu-ilmu keislaman semacam ini merupakan salah satu bentuk doktrin yang dirumuskan oleh penganutnya yang bersumber dari wahyu Allah melalui proses penawaran dan perenungan. Studi Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan relasi Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia, menjelaskan jiwa berupa pesan moral dan value yang terkandung di dalam berbagai cabang studi Islam, respon Islam terhadap berbagai paradigma baru dalam kehidupan sebagai akibat dari keseminan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta muncul filsafat dan ideologi baru serta hubungan Islam dengan visi, misi, dan tujuan ajaran Islam. Studi Islam merupakan hubungan usaha untuk mempelajari Islam secara mendalam dan segala bentuk seluk-beluk yang berhubungan dengan Islam. Studi Islam ini mempunyai tujuan yang jelas dan sekaligus menunjukkan arah studi Islam tersebut. Dengan arah dan tujuan yang jelas, dengan sendirinya, studi Islam merupakan usaha sadar dan tersusun secara sistematis. Arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungan dengan agama-agama lain dalam kehidupan manusia. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah. Yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Di
Urgen studi Islam. Seiring berkembangnya zaman, agama lantas tidak hanya berfungsi sebagai penegasan terhadap doktrin semata, namun agama juga harus mampu dipelajari secara akademik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Amin Abdullah bahwa fenomena keberagaman manusia tidak hanya dilihat dari sudut normativitas ajaran wahyu. Meskipun fenomena ini sampai kapanpun menjadi ciri khas daripada agama-agama yang ada, usaha mempelajari agama, terutama Islam, dalam kenyataannya bukan hanya dilaksanakan oleh kalangan umat Islam, melainkan juga dilaksanakan oleh orang-orang berkalangan umat Islam. Dari segi tingkat kebudayaan, agama merupakan universal kultural. Salah satu prinsip teori fungsional menyatakan bahwa sesuatu yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya. Oleh karena itu, secara umum studi Islam menjadi penting karena agama termasuk Islam memerankan sejumlah peran dan fungsi di masyarakat. Urgensi studi Islam dapat dipahami dan diuraikan sebagai berikut. Pertama, munculnya perbedaan pandangan antara insider atau outsider yang memerlukan jalan tengah. Insider adalah para pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri dalam kurung orang lain. Sedangkan outsider adalah para pengkaji non-muslim yang mempelajari Islam dan menafsirkannya dalam berbagai analisis dan pembacaan yang dengan metodologi tertentu dalam kurung orang luar. Problem insider atau outsider mungkin muncul pasca jatuhnya kejayaan Islam, lalu ilmu pengetahuan pindah ke barat. Yang kedua, yaitu umat Islam berada di dalam kondisi problematik. Melalui pendekatan yang bersifat objektif rasional, studi Islam diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan masalah atau jalan keluar dari kondisi problematik tersebut. Studi Islam diharapkan dapat mengarah dan bertujuan untuk mengadakan usaha-usaha pembaruan dan pemikiran kembali ajaran-ajaran Islam agar mampu beradaptasi dan menjawab tantangan serta tuntunan zaman dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, yaitu umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana problematis. Di Indonesia sendiri, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, terlihat bahwa agama Islam belum sepenuhnya dipahami dan dihayati. Oleh karena itu, urgensi studi Islam di Indonesia adalah mengubah pemahaman dan penghayatan keislaman masyarakat Muslim Indonesia. Di samping itu, studi Islam diharapkan dapat melahirkan komunitas yang mampu melakukan perbaikan baik secara internal maupun eksternal. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.